penyakit terberat di Jawa Timur ini bukan masalah apa kan, tapi ketimpangan antar wilayah seperti itu. Madura dengan Surabaya itu kan berdekatan. Dekat, ya. Hanya saja dibatasi dengan jembatan Suramadu seperti itu. Akan tetapi hari ini kita lihat bagaimana ketimpangan ekonomi di sana, ketimpangan pembangunan di sana jauh lah ketimbang di Surabaya. Ada beberapa bidang, ada beberapa dinas yang berada di di Pemprov Jawa Timur itu, di antaranya itu kan ada yang di bagian infrastruktur, ada yang di bagian sosial, ada di bagian pendidikan, ada di bagian kesehatan dan lain sebagainya. Pertanyaan tadi, apakah OPD itu serius? Artinya ketika OPD di bidang A, bidang B sudah diberikan kewajiban seperti itu, maka ini sebuah kewajiban yang harus dijalankan, sehingga ketika tidak bisa menjalankan, maka kita sebagai anggota dewan yang notabene mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan menganggarkan, itu mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi, memberikan rekomendasi bahwasanya OPD ini tidak sesuai target. Walaupun mungkin secara penyerapan anggaran tidak maksimal, artinya masih ada di standar 80 sampai 90% lah. Penilaian yang kita lakukan itu yaitu berkaitan dengan penyerapan anggaran, dan penyerapan anggaran itu sendiri harus sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya anggaran-anggaran itu harus tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat datang Bapak Nurul Huda SHI MH. Ini dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Selamat datang Bapak Nurul Huda. Ini saya manggilnya Bapak Nurul atau Bapak Huda? Bapak Huda saja. Bapak Huda, ya, baik. Atau Mas Huda? Boleh siapa aja, Pak. Yang biar lebih nyantai gitu kan ya. Oke, Mas Huda di sini selamat datang di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara, yang kali ini kita akan ngobrol santai gitu kan. Mas Huda, kita jangan tegang-tegang ya, Mas. Nyantai aja ya, biar teman-teman di sini juga merasakan kayak wah, enjoy ternyata ngobrolnya sama Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Ini sebelum kita membahas ke tema di episode kali ini, Mas Huda, ini saya perkenalan dulu. Masih ingat nama saya ya, Mas ya? Mbak Rara kan? Iya, betul. Saya kira lupa, bener ya. Mas Huda, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Dan juga terima kasih kepada podcast Kios Koran sudah bisa berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bisa memberikan informasi-informasi berkaitan apa yang menjadi kinerja kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih juga Mas Huda untuk waktunya, karena kan memang yang seperti kita ketahui Dewan ini kan pasti sibuk ya. Ini tadi dengar-dengar habis rapat paripurna ya? Betul, ada rapat paripurna tadi selesai jam 12 tadi, Mbak. Langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Habis itu ada kegiatan lagi, Mas? Sudah nggak ada, tidak ada lagi. Berarti habis ini bobo ya? Kebetulan nanti langsung ke Dapil, Mbak, langsung ke Madura nanti. Oh, kita membahas masalah dapil biar teman-teman di sini juga tahu, Mas Huda. Ini ternyata dapilnya dari Dapil Madura. Dapil 14 ya. Dapil Madura aslinya juga dari Sampang. Dapil 14 itu meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb, dan kebetulan saya asli Sampang begitu. Oke, asli Sampang. Berarti kalau asli Sampang ini manggilnya kalau nggak salah kalau di Madura itu Rahuda ya? Iya, manggil apa aja sih, Pak. Rahuda. Ya, betul ya, Mas? Iya, nggak apa-apa. Karena tadi aku sempat kepo-kepo Instagramnya gitu kan. Ini berbeda sama namanya gitu kan. Sama kok, sama-sama Huda ya. Iya, Ra_Huda. Iya. Nah, ini ternyata beliau ini, Mas Huda ini umurnya masih muda, masih gen milenial, betul ya, Mas ya? Umur 34 atau 35 lah, 35 tahun. Serius? Iya. Berarti kita samaan, hampir sepantaran ya. Oke, umur 34 35. Jadi yang benar yang mana, Mas? 34 atau 35? 35 lah, 35. Tahun ini 35. Oke, berarti 1980 atau 89 ya. Oke, berarti 36 ya, 36.
36 ya. Iya, kalau sekarang 2025. Dimudah-mudahin tadi ngomongnya 34. Yang penting kan di bawah 40 tahun. Oh, iya, iya. Ya, masih masuk ke kategori muda. Iya. Oh, berarti kalau di atas sudah kategori ya, tua. Betul. Wah, ini kesenjangan ini berarti. Kalau sepak bola ikutnya U30. Oke, Mas Huda aslinya dari Sampang, Madura, kemudian dapilnya juga di Madura. Untuk saat ini tinggalnya di mana, Mas? Di Surabaya, di daerah Pakuwon ya. Oh, barat. Timur. Oh, deket sini ya, berarti. Deket. Enak ya, habis podcast pulang ya. Sudah menikah, Mas? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Berarti ini sama istri di Madura, Mbak. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu di Madura saya. Setiap minggu begitu? Iya. Gak capek, Mas? Karena kan yang pertama itu ini kan merupakan tuntutan kewajiban saya untuk mengunjungi dapil yang pertama. Iya. Karena saya sebagai anggota dewan ini kan bukan hanya milik keluarga sekarang, tapi milik masyarakat Madura yang harus menyampaikan aspirasinya, sehingga mempunyai kewajiban untuk selalu bertemu dengan konstituen yang ada di Madura seperti itu. Oke, wah, luar biasa. Berarti istri pertamanya sekarang rakyat ya, bukan istri bener. Iya. Berarti waktunya emang benar-benar dibagi ya, Mas. Betul. Untuk membaginya gitu, apakah dari istri mendukungkah atau mungkin kayak kamu kok kerja terus sama aku, kapan healingnya, jalan-jalannya gitu? Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, sebelum saya terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPRD provinsi, kita sudah berkomitmen, kita sebagai pasangan itu sudah berkomitmen bahwasanya sebagian jiwa saya ini harus saya hibahkan untuk masyarakat seperti itu, untuk bagaimana bisa membantu masyarakat Madura. Kebetulan saya sekarang berada di Komisi D yang membidangi berkaitan dengan pembangunan, bagaimana di Madura itu bisa dibangun, infrastrukturnya juga baik sehingga setara dengan daerah-daerah lain di luar Madura begitu. Oke, berarti emang benar-benar jiwanya sudah terbagi ya. Iya. Kalau tidak ada komitmen nggak mungkin bisa, Pak. Iya, betul. Males-malesan gitu. Iya. Ini nggak ngomongin semuanya ya. Oke, Mas Huda, berarti setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu sering selalu ada di Madura. Di Madura, terus Seninnya kembali kerja ke DPRD Jawa Timur sini. Oke. Baik itu rapat, kunjungan dan lain sebagainya begitu, Mbak. Dan ini baru pertama kali ya masuk ke dunia politik atau? Ini pertama kali saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan di 2024. Alhamdulillah langsung ditakdirkan untuk mengabdi kepada masyarakat Madura seperti itu. Wah, luar biasa. Yeah. Keren. Baru tertarik ke masuk ke dewan kan baru pertama kok bisa langsung ke politik. Itu apakah sebelumnya Mas ini pernah mengikuti kayak menjadi suatu mengikuti komunitas atau apa gitu? Background saya ini kan suka di berbagai organisasi, mulai dari kampus sampai saya terjun ke masyarakat pun juga berada di ruang lingkup teman-teman yang aktivis di berbagai organisasi seperti itu, mulai dari kampus, setelah itu pulang ke Madura, berbaur dengan beberapa organisasi kepemudaan, dan alhamdulillah sekarang juga periode kedua saya menjadi ketua DPD KNPI Kabupaten Sampang seperti itu. Sampai sekarang ya. Berarti ya ngurus keluarga, ya menjadi anggota DPRD ya, menjadi ketua juga. Ketua KNPI ya, betul. Nah, itu kan 3 kegiatan yang sekaligus benar-benar ibaratnya waktu ini kan pasti Mas berikan ke 3. Iya. Ya 3 itu gimana itu Mas waktunya? Kalau kita jelaskan itu sebenarnya sulit untuk kita jelaskan seperti itu. Tapi ketika kita sudah menjalani proses ini, insya Allah kita menjalaninya dengan enjoy. Karena memang itu kita menjalankan dengan hati, menjalankan dengan ikhlas, enjoy, seperti tidak ada tekanan dari siapapun, sehingga semua kewajiban saya baik di organisasi, di keluarga, maupun kewajiban saya sebagai wakil rakyat Madura bisa dijalankan secara baik. Karena saya sampaikan kepada masyarakat, terutama bagi teman-teman pemuda di Madura itu, saya ini menjadi anggota dewan merupakan representasi dari pemuda Madura seperti itu. Jadi
apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman kepemudaan di Madura akan saya sampaikan, akan saya perjuangkan begitu, Pak. Oke, sampai sekarang masih tetap berjuang masih ya, masih tetap setiap minggu kita ngumpul di berbagai organisasi, karena saya juga tidak hanya di KNPI saja kan, tapi di Ansor juga aktif begitu. Oke, berarti emang benar-benar sangat-sangat aktif ya, Mas. Ya, makanya terjun ke politik begitu, Pak. Karena menurut saya pemuda hari ini tidak boleh apatis terhadap politik seperti itu. Betul. Artinya ketika kita ingin memperjuangkan segala sesuatu yang mungkin itu layak kita perjuangkan, jalan satu-satunya itu menurut pribadi saya itu adalah jalur politik seperti itu. Kadang orang melihat politik itu seperti hal-hal yang mungkin negatif dan lain sebagainya, dan akan saya buktikan nantinya bahwasanya berjuang di jalur politik itu merupakan sesuatu yang baik dan bisa menjalankan secara maksimal seperti itu. Wah, luar biasa, keren. Kayaknya juga memang dari backgroundnya sendiri Mas Huda ini memang sudah sangat aktif gitu kan, mulai dari mahasiswa dan lain sebagainya. Baik, itu adalah sedikit profil atau biodata ya dari Mas Huda di sini, supaya teman-teman di sini juga, oh ternyata Mas Huda itu begini ya, ternyata anggota dewan ini nyantai orangnya, bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi, nggak perlu demo-demo ya kan? Tapi sebenarnya tidak masalah itu, Pak. Itu kan bagian dari ekspresi kan. Yang penting demonya tidak anarkis kan, seperti kondusif itu. Gitu ya? Kondusif, tidak tidak berlebihan. Cara menyampaikan aspirasi itu kan melalui penyampaian suara, melalui demonstrasi dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Berarti ini kayaknya alumni pendemo. Kayaknya waktu jadi mahasiswa gitu kan. Oke, Mas Huda, terima kasih sudah berbagi informasi terkait profil dari Mas Huda di podcast Kios Koran. Kali ini kita masuk ke tema nih, Mas Huda, agak-agak sedikit berat, tapi jangan diberat-beratin ya. Tidak usah dianggap berat tema ini. Jangan berat, yang berat hutang-hutangnya aja ya. Oke, supaya dipahami oleh masyarakat gitu kan. Betul. Ya kalau terlalu beratin kadang opo sih kayak gitu kan, Mas ya. Baik. Di podcast kali ini, episode kali ini kita akan membahas terkait menyoal kinerja OPD atau organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Timur yang ada di Jawa Timur. Nah, sebenarnya nih Mas Huda, kalau kita ngomongin soal kinerja OPD itu kan banyak warga itu yang penasaran gitu kan, itu apa sih kerjaannya atau segala macam gitu kan. Nah, ini sebenarnya seberapa serius sih Mas untuk masalah serapan anggaran di OPD Provinsi Jawa Timur ini? Jadi seperti ini, Mbak ya, OPD itu kan merupakan organisasi perangkat daerah seperti itu, dan saya menganalogikan karena memang background saya merupakan organisatoris seperti itu. Artinya ada beberapa bidang, ada beberapa dinas yang berada di di Pemprov Jawa Timur itu, di antaranya itu kan ada yang di bagian infrastruktur, ada yang di bagian sosial, ada di bagian pendidikan, ada di bagian kesehatan dan lain sebagainya. Pertanyaan tadi, apakah OPD itu serius? Saya kira itu serius, karena memang ini berkaitan dengan rakyat kan begitu. Jangankan mengurusi uang rakyat, kita menjalankan sebuah organisasi saja yang itu tidak digaji oleh rakyat, kita menjalankan hanya dengan hati, menjalankan dengan hobi dan lain sebagainya. Kita menjalankan dengan serius, apalagi ini berkaitan dengan uang rakyat seperti itu, yang mana APBD Jawa Timur ini puluhan triliun seperti itu yang harus diurusi oleh beberapa OPD yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk bicara keseriusan, saya kira di masing-masing OPD itu sangat serius sekali untuk mengurusi bidang-bidang dan menjadi kewajiban bagaimana bisa menjalankan OPD-nya atau kedinasannya secara serius. Artinya ketika OPD di bidang A, bidang B sudah diberikan kewajiban seperti itu, maka ini sebuah kewajiban yang harus dijalankan, sehingga ketika tidak bisa menjalankan, maka kita sebagai anggota dewan yang notabene mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan menganggarkan, itu mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi, memberikan rekomendasi bahwasanya OPD ini tidak sesuai target, OPDB tidak sesuai target, seperti itu, Pak.
Oke, ini kalau misalnya dijelaskan sama Mas Huda sendiri, secara umum bagaimana sih penilaian dari Komisi D terhadap kinerja OPD yang ada di Jawa Timur sendiri? Ya, saya ini menjalankan tanggung jawab sebagai anggota Dewan per 31 Agustus itu sudah 1 tahun ya. Di tahun 2024 kemarin berarti ya? Karena saya dilantik itu pada tanggal 31 Agustus 2024 dan hari ini sudah tanggal 10 ya. Tanggal 10 1 sudah tahun lebih lah ya. 1 bulan 10 hari saya, Mbak, menjadi anggota jadi anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Sementara sebatas dari penilaian saya, alhamdulillah lah sudah beberapa OPD itu walaupun mungkin secara penyerapan anggaran tidak maksimal, artinya masih ada di standar 80 sampai 90% lah, saya kira itu sudah memenuhi kriteria. Cuman itu perlu ditingkatkan kembali untuk bagaimana penyerapan anggaran di masing-masing OPD seperti itu. Karena memang penilaian yang kita lakukan itu yaitu berkaitan dengan penyerapan anggaran, dan penyerapan anggaran itu sendiri harus sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya anggaran-anggaran itu harus tepat sasaran. Penyakit terberat di Jawa Timur ini bukan masalah tapi ketimpangan antar wilayah seperti itu. Saya mengatakan demikian karena kita bicara Madura sekarang. Madura dengan Surabaya itu kan dekat, ya. Hanya saja dibatasi dengan jembatan Suramadu seperti itu. Akan tetapi hari ini kita lihat bagaimana ketimpangan ekonomi di sana, ketimpangan pembangunan di sana jauh lah ketimbang di Surabaya, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini eksekutif juga harus memikirkan bagaimana ketimpangannya tidak terlalu jauh seperti itu. Artinya tidak terlalu jauh antara Madura dengan Surabaya, antara Surabaya dengan Pacitan, antara Surabaya dengan daerah-daerah terdekat dari Surabaya itu sendiri, seperti itu loh, Mbak. Terus untuk sejauh ini Mas Huda, saya penasaran, apakah ada anggaran yang tidak terserap? Di tahun 2024 anggaran yang tidak terserap itu kan namanya Silpa seperti itu ya. Itu sebesar 4, sekian triliun seperti itu. Itu lumayan besar sekali. Dari anggaran 30-an triliun itu, anggaran yang tidak terserap itu sebesar 4, sekian triliun seperti itu. Sehingga memang ini menjadi catatan bagi kita di Indrapura, di anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk bagaimana di tahun 2025 itu tidak sebesar Silpa di tahun 2024 seperti itu. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, anggaran-anggaran itu bisa digunakan tepat sasaran, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Yang terbanyak mungkin kalau tidak salah data, mungkin dikoreksi nanti di rumah tidak layak huni yang harusnya mungkin sekian ribu, yang terbangun hanya sekian ribu seperti itu. Terus yang kedua berkaitan dengan di pertanian dan peternakan seperti itu harus harus dievaluasi, sehingga untuk anggaran di tahun 2025 ini tidak sebesar Silpa di tahun 2024 seperti itu, Mbak. 4, sekian triliun itu kalau dibangun rumah tidak layak huni atau infrastruktur dan lain sebagainya, udah bisa banyak ya, sudah banyak, Mbak ya. Iya kok. 4, triliun T. Itu di bidang apa saja itu, Pak? Tadi yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi itu ada di Cipta Karya, itu merupakan mitra saya di Komisi D. Terus di peternakan, kalau tidak salah di pertanian itu sekian ratus miliar seperti itu. Dan itu menjadi bahan evaluasi bagi kita supaya ke depan di tahun 2025 itu Silpa yang dilakukan oleh eksekutif tidak sebesar di tahun 2024 kayak gitu. Oke, baik. Kalau menurut Mas Huda sendiri ini selaku anggota dari Komisi D, DPRD Jawa Timur, kira-kira yang dari OPD yang tadi Mas sebutin, kira-kira yang paling mendapatkan perhatian khusus dari Komisi D terkait kinerjanya di bidang apa? Karena kebetulan saya berada di Komisi D, Mbak, yang terus mitra kerja itu merupakan tadi itu Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya, itu menjadi fokus pembahasan kita selama rapat itu adalah bagaimana penyerapan anggaran di Dinas
Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya itu bisa menyerap anggaran semaksimal mungkin seperti itu. Artinya tidak menyerap anggaran itu kan tidak serta-merta menghabiskan kan, tapi harus tepat sasaran kan, begitu ya. Tidak layak huni di Jawa Timur ini, baik itu di Pulau Madura dan di wilayah-wilayah lain. Karena kemarin ketika saya rapat kerja dengan kepala dinas, maka ternyata masih lumayan banyak sekali data-data yang memang itu wajib dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti itu, sehingga penyerapan anggaran di tahun 2025 berkaitan dengan rumah tidak layak huni itu bisa dilakukan secara maksimal, karena memang untuk penyerapan di tahun 2024 kemarin, karena memang saya tidak mengikuti pembahasannya karena belum jadi dewan seperti itu. Jadi waktu itu jadi apa, Mas? Masih jadi aktivis di berbagai organisasi begitu. Belum jadi dewan berarti ya. Belum tahu. Hanya katanya saja ketika sudah masuk di dalam, jadi sudah memahami bagaimana dinamikanya, bagaimana mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari anggota OPD seperti itu, sehingga di beberapa rapat kami sampaikan bahwa harus fokus bagaimana Dinas Perumahan Rakyat itu harus difokus di beberapa program, diantaranya ya wilayah-wilayah yang kumuh begitu. Terus selanjutnya rumah tidak layak huni harus menyelesaikan beberapa PR yang harus memang betul-betul diselesaikan oleh OPD terkait seperti itu, Mbak. Oke, tadi kan banyak datanya yang salah, terus letak geografisnya. Solusinya apa, Pak, yang diberikan Dewan kepada OPD? Solusi kita itu kan sebenarnya kalau memang OPD itu betul-betul serius ingin menjalankan program yang sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka data itu sebenarnya permasalahan yang dialami oleh beberapa OPD terkait, terutama di OPD pembangunan yang tadi itu yang mengurusi berkaitan dengan rumah tidak layak huni, itu data itu kan memang harus dari bawah, dari tingkat kabupaten dulu, dari tingkat desa dulu, terus diseleksi lagi apakah ini betul-betul layak dibantu atau tidak seperti itu. Artinya kalau memang permasalahan itu pengen cepat diselesaikan, sebenarnya data itu harus segera direalisasikan. Artinya karena anggarannya ini ada sudah. Datanya sudah ada kan? Sudah ada, ya. Data sudah ada, anggarannya sudah ada, ya tinggal direalisasikan saja seperti itu. Dan hari ini kan permasalahannya itu OPD itu masih ragu-ragu kan untuk merealisasikan bantuan terhadap masyarakat yang memang betul-betul itu harus dibantu begitu. Harus dibantu, tidak usah ragu-ragu, karena memang kadang di suatu daerah itu walaupun datanya sudah ada, tapi yang bersangkutan sulit dihubungi begitu. Terus menghubungi kepala desa atau seperti apa, sehingga dengan adanya kita sebagai anggota DPRD kita bisa memfasilitasi seperti itu, bisa menyambungkan antara data yang sudah disediakan oleh dinas terkait itu untuk merealisasikan bantuan atau rumah tidak layak huni terhadap masyarakat yang betul-betul membutuhkan terhadap bantuan tersebut seperti itu. Karena yang saya sampaikan tadi, memang data sudah ada, anggarannya sudah ada. Kalau memang itu direalisasikan, maka akan mengurangi menambah serapan anggaran yang ada di OPD tersebut seperti itu. Tinggal direalisasikan saja. Tidak usah harus menunggu administrasi A, administrasi B seperti itu. Itu sampai roboh nanti rumahnya. Iya, benar-benar. Yang awalnya bantuannya hanya sekian juta, ketika sudah nunggu lama-lama maka akan menambah lagi, kan kurang. Itu tadi berarti salah satu tantangan atau mungkin kendala utama yang dihadapi oleh
OPD. Apakah ada kendala lagi Mas yang paling utama ya? Kenapa kok bisa OPD ini kinerjanya mungkin masih yang tadi Mas udah katakan. Masih ragu-ragu tadi tuh loh Mas. Keraguan-raguannya itu kan kalau menurut hemat saya kan seperti ini. Keraguannya itu kan yang pertama karena ini berkaitan dengan uang, mereka berhati-hati seperti itu. Uangnya ya bukan uangnya sendiri, ini uangnya rakyat. Banyak gitu kan. orang nanti di demo nanti. Ketika sudah ketika ini uangnya sudah ada, mereka masih ragu-ragu seperti itu. Bagaimana cara penyerahan anggaran tersebut seperti itu. Itu yang saya kira menurut hemat saya mengapa beberapa OPD itu masih ragu-ragu untuk merealisasikan bantuan-bantuan yang memang dananya sudah ada seperti itu. Karena memang mereka itu kan ini kan berkaitan dengan uang. Uang ini uang rakyat seperti itu. Mereka berhati-hati. Saya maklumi, cuman ya jangan terlalu lama juga kan begitu ya. Kalau umpamanya tidak ada unsur kehati-hatian ya perlu kita pertanyakan juga. Ini sudah kehati-hatian juga, jangan keterlaluan. Iya, jangan keterlaluan. Ojo suwi-suwi. Rakyat ini menunggu bantuan dari pemerintah seperti itu. Benar. Nanti akhirnya yang disalahkan dewan. Yang disalahkan malah dewan karena mereka di sana kan tidak tahu prosedurnya seperti apa gitu. Kita ini kan bukan eksekutif seperti itu ya. Yang mengeksekusi semua anggaran itu kan berada di eksekutif, artinya ya ada di OPD, di gubernur dan lain sebagainya. Kita ini kan hanya mengawasi saja bagaimana kinerja OPD itu supaya anggaran dari pemerintah itu tepat sasaran kepada masyarakat. Itu yang kita awasi selama ini. Sehingga masyarakat itu bisa menikmati apa yang menjadi haknya mereka. Mereka membayar pajak dan uangnya juga kembali kepada mereka seperti itu. Wah, itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya kan. Oke, ini tadi kan yang Mas Huda ceritakan itu ternyata PR-nya itu kan banyak sekali gitu kan ya Mas ya. Nah, mungkin di tengah banyaknya PR ini apakah ada kabar baik juga nggak dari OPD-nya sendiri? Kabar baiknya seperti ini, baru saja kemarin kita sudah mengesahkan PAPBD di tahun 2025 seperti itu. Artinya perubahan anggaran di tahun 2025 ini banyak sekali sesuatu yang memang hal-hal yang memang menjadi kabar gembira bagi masyarakat seperti itu. Artinya anggaran yang sebelumnya itu tidak terlalu bermanfaat, maka kami sebagai anggota dewan itu mengalihkan anggaran itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Dan nanti kita sampaikan sesuai dengan dapil kita masing-masing, karena di masing-masing dapil itu tidak sama kebutuhannya. Kalau di dapil Madura kebutuhannya ini, di dapil Surabaya kan tidak sama dengan di dapil Madura, di dapil Surabaya juga tidak sama dengan di dapil yang lain, sehingga banyak sekali perubahan anggaran nomenklatur yang kita rubah, sehingga itu nantinya semoga saja dalam perubahan anggaran itu bisa bermanfaat kepada masyarakat Jawa Timur khususnya seperti itu. Amin. Bisa dirasakan bersama-sama. Gitu kalau kan. Di anggarannya dirubah, kalau nggak diserap langkahnya dewan gimana? Perlu kita evaluasi nantinya. Karena itu menjadi tugas kita. Tugas kita ini kan mengawasi segala kebijakan-kebijakan yang memang itu yang sudah dilakukan oleh eksekutif seperti itu. Kalau memang itu tidak dilaksanakan, kita sudah mengagendakan rapat siang malam bagaimana anggaran itu tepat sasaran, bagaimana anggaran itu memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Kalau umpamanya itu sudah kita laksanakan, karena memang yang melaksanakan anggaran itu adalah OPD oleh eksekutif, sehingga OPD itu berkewajiban untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan hasil yang telah dirapatkan dengan kami sebagai anggota dewan seperti itu. Baik, seperti itu ternyata ya. Saya baru tahu juga ini. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ini mengarah ke agak sedikit mengerikan ya, anggaran. Tapi sebelum itu, monggo Mas kalau mau diminum, takut nanti saya takut keselak. Saya minum dulu Mbak ya. Monggo. Saya juga dari tadi sebenarnya haus ini. Anggaran ki ngeri-ngeri sedep.
Benar, makanya itu sebelum kita membahas anggaran, minum dulu. Makanannya nggak ada nih Mas? Ya. Sebenarnya kan di Jawa Timur gini Mbak, di Jawa Timur kan penuh keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya kalau kita pengen tahu anggaran Jawa Timur itu berapa, diperuntukkan untuk apa, semuanya bisa dibuka sekarang dengan HP, bisa dilihat di websitenya Pemprov Jawa Timur, semuanya ada. Artinya masyarakat Jawa Timur tidak perlu ragu anggarannya dikemanakan seperti itu, karena hari ini memang suasananya lagi sensitif berkaitan dengan anggaran gitu. Itu memang yang diharapkan masyarakat. Iya, saya pengen keterbukaan. Benar, tadi juga sudah disampaikan ternyata bisa diakses ya, dan kita pun juga tahu ya Mas ya, semuanya, apalagi besar punyanya, yang kecil saja bisa ini kan. Iya, iPad-nya bisa dibuka seperti itu. Oke, saya pengen tahu ini biasanya target ideal dari serapan anggarannya itu biasanya berapa persen sih Mas? Ya, targetnya sih 90-95% itu sudah ideal Mbak. Cuman kan rata-rata dari tahun ke tahun itu kan masih mencapai 87, 85, mentoknya itu 90% begitu. Itu banyak dari anggaran-anggaran yang tidak terserap itu kan berkaitan dengan mungkin ada belanja modal begitu. Terus yang kedua berkaitan dengan kalau di kita sendiri ada beberapa anggaran seperti ATK itu yang kurang bermanfaat, itu tidak perlu digunakan, sehingga kita alihkan ke tahun berikutnya seperti itu. Tidak semua anggaran di Provinsi Jawa Timur itu kan sekian puluh triliun, 30 sekian triliun kan begitu. Kalau semisal itu digunakan semua, karena memang ada anggaran nanti yang mungkin untuk bencana dan lain sebagainya seperti itu. Kalau umpamanya di tahun ini alhamdulillah tidak ada bencana, kan menjadi silpa itu Pak, kan begitu. Benar-benar. Alhamdulillah. Iya. Ojo lah. Ya, semoga aja tidak. Semoga kita semua dalam perlindungannya Allah. Amin. Oke, Mas Huda tadi nyenggol-nyenggol masalah belanja modal, ya kan? Ini dengar-dengar ada usulan juga nih supaya belanja modal di tahun 2026 ini naik ke angka 20% gitu kan. Nah, menurut DPRD sendiri bagaimana? Menurut saya kan memang usulan dari kita untuk belanja modal di tahun 2026 itu naik menjadi 20% ya. Itu bagus sekali karena memang per hari ini masih sekitar 17% ya. Kalau naik menjadi 20% itu berarti ada tambahan sekitar 1,3 triliun ya kalau tidak salah. Dan itu diperuntukkan untuk infrastruktur. Karena memang kebutuhan masyarakat untuk melancarkan proses proses percepatan pembangunan, proses pemulihan ekonomi itu kan berawal dari infrastruktur begitu. Dan infrastruktur itu kan tidak hanya sebatas jalan, tidak hanya sebatas bangunan, tapi kan infrastruktur berupa internet. Itu kan merupakan infrastruktur juga yang memang itu harus diperhatikan juga oleh pemerintah seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini kalau misalnya tadi kita ngobrolin tentang OPD ya Mas ya, kan ada beberapa OPD itu yang tadi Mas katakan masih ada ibaratnya kalau kurang sih ya bukan kurang sih, maksudnya ada minusnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada OPD yang gagal capai target Mas, itu sebenarnya ada sanksinya atau enggak sih? Sebenarnya sanksi dari OPD ketika tidak sesuai target kan apa yang saya sampaikan tadi ini kan. Di Provinsi Jawa Timur tidak hanya sebatas anggaran saja yang ada keterbukaan seperti itu. Kinerja OPD itu juga ada keterbukaan begitu kan. Artinya ketika sudah kita melihat dari kinerja OPD ini kan yang pertama karena itu dilihat dari kasat mata, itu serapan anggaran. Yang kedua ya berkaitan dengan bagaimana hari ini bisa menjadi contoh yang baik, menjadi tauladan yang baik, itu salah satu syarat untuk bagaimana kita melihat dari kinerja OPD. Artinya ketika OPD itu tidak sesuai dengan target, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita sebagai anggota dewan itu merekomendasikan
merekomendasikan kepada pihak terkait, artinya kepada gubernur, kepada inspektorat untuk bagaimana mengevaluasi OPD tersebut seperti itu, karena kita sebagai anggota dewan tidak mempunyai hak untuk memecat OPD, tidak mempunyai hak untuk dirotasi gitu atau dimutasi? Itu bukan wewenang kita. Kita hanya merekomendasikan saja. Masa ketika kita sudah merekomendasikan, maka bola panasnya itu kan sudah berada di gubernur, kan begitu kan? Ada di gubernur, sehingga dan gubernur tersebut juga perlu mendengarkan rekomendasi dari kita, kan begitu kan? Karena kan apa yang saya sampaikan itu antara eksekutif dan legislatif ini kan harus sejalan dan seirama. Ketika sudah tidak sejalan dan tidak seirama, maka bukan tidak jalan roda pemerintahan ini, maka ya akan terhambat kan begitu kan. Sehingga apa yang menjadi rekomendasi kita sebagai anggota dewan, saya kira 90% itu masih diikuti oleh pihak gubernur seperti itu, Mbak. Iya, sebenarnya bukan 90% ya, 98%. Nggak mungkin lah rekomendasi dari DPR ini tidak akan didengarkan. Pasti kan ada, karena kan ada sebabnya tadi. Ada sebab kita tidak punyai tendensi pribadi atau seperti apa. Ketika sudah tidak sesuai dengan kinerja, maka kita berkewajiban untuk mengevaluasi, untuk merekomendasikan OPD tersebut untuk bisa dipindah ke tempat yang lain atau seperti apa, karena takutnya di tempat itu sudah terlalu lama, tidak bisa berinovasi dan lain sebagainya begitu. Setuju sih itu. Dewan ini kan suaranya rakyat. Iya betul, jadi harus didengarkan. Harus didengarkan. 98%, nggak mungkin kalau 90% aja ya. Yang duanya kemana? Yang duanya kemana? Yang duanya ya, kan dua nggak ada artinya dibandingkan beberapa suara gitu kan. Oke, monggo Mas Huda, nggak apa-apa sambil diminum. Ini terakhir ya, terakhir untuk Mas Huda terkait menyoal kinerja OPD Pemprov yang ada di Jawa Timur. Mungkin Mas Huda bisa menyampaikan harapannya sendiri dari Komisi D atau mungkin dari Mas Huda sendiri yang ke depan terkait kinerja OPD di Pemprov Jawa Timur. Monggo bisa disampaikan, Mas. Saya sebagai anggota Komisi D ya, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia P3PSI, mengharap kepada OPD untuk bagaimana bisa bekerja secara maksimal, karena tanggung jawab dari OPD itu sangat luar biasa sekali. Ini kan menjalankan amanah, menjalankan tugas yang sangat besar, menjalankan tanggung jawab yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berkolaborasi nantinya, saya sebagai anggota dewan dan OPD, apalagi mitra kita nantinya bisa berkolaborasi untuk bagaimana bisa menjalankan tugas secara maksimal, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur, karena memang anggaran dari APBD di tahun 2025 dan anggaran APBD di tahun 2026 ini sangat luar biasa sekali, sehingga bagaimana betul-betul APBD Jawa Timur itu tepat sasaran, bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa mengurangi angka kemiskinan, memperbanyak lapangan pekerjaan. Anggaran APBD seperti itu saya kira bisalah memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Timur seperti itu. Amin, amin. Tentunya membangun Jawa Timur lebih maju lagi, betul sekali. Ya, mudah-mudahan ya Mas ya, harapannya terpenuhi, tercapai gitu kan di tahun-tahun ya deket-deket ini lah ya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Mas Rahuda. Sekarang udah terima kasih banyak juga Mbak Rara. Sami-sami, terima kasih sudah mampir ke podcast kita di Kios Koran. Mohon maaf ya Mas ya kalau apabila ada yang masih banyak yang belum disampaikan. Mungkin besok kita ketemu lagi. Siap ya Mbak. Ditunggu di episode semoga selanjutnya. Kita bisa selalu berkolaborasi untuk memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Betul sekali. Berarti ditunggu ya Mas ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Kita salaman dulu. Terima kasih Mas Rahuda. Sampai ketemu lagi di podcast Kios Koran episode selanjutnya.